wah aku kayaknya enggak deh, kalau kayak gini terus kayaknya bakalan enggak sehat. Bisa-bisa ntar dia minta apa gitu, numpang terus kayak gini aku juga enggak nyaman. Aku enggak kuat sama baunya. Emang baunya apa sih, Di? Baunya tuh bau kapur barus, wanginya tapi wangi kayak gitu, wangi enggak enak, bikin pusing, kata Pak Mardi seperti itu. Ana dewa ngangklang jagat nyangking bokor kencanane Satu cerita lagi datang dari salah satu kawan subscriber. Kali ini datang dari Mas Jaka. Jadi Mas Jaka itu baru banget ngedengerin satu cerita yang berhubungan dengan hal yang pernah dialaminya. Lebih tepatnya dialami sama bapaknya gitu. Sebuah cerita di channel Ngobor ya, Ngobrol Horor, tentang pedati gitu. Makanya dari situ Mas Jaka langsung wah, jadi keinget cerita bapaknya dan akhirnya berbagi cerita ke Lapak Horor gitu. Bahwa ada sesuatu yang pernah dialami sama bapaknya dulu sewaktu masih bekerja sebagai driver pedati ya. Apa namanya ya? Supir pedati begitulah. Kusirnya pedati kayak gitu. Apa ya namanya? Mungkin kawan-kawan yang tahu bisa dikasih tahu lah di bawah komentar. Dan sebelum kita lebih jauh ke cerita, seperti biasa gue pengen ucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah kasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Nggak lupa juga terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Terima kasih banyak semuanya. Nah, lanjut lagi ke cerita Mas Jaka. Jadi pengalaman ini dialami sama bapaknya Mas Jaka. Namanya itu Pak Mardi. Di tahun 80-an Pak Mardi itu bekerja sebagai pengendara pedati, sopirnya pedati. Dan pedati itu biasa ngangkut bambu dari satu titik, satu daerah ke daerah lain. Tujuannya pun berbeda-beda, tergantung hari, tergantung pesanan begitu. Jadi itu cuman kayak jasa doang ya. Pedatinya pun waktu itu masih punya orang. Pak Mardi hanya sebagai sopir, menyediakan jasa sopir itu tadi. Nah, suatu malam, oh iya, sebelum kesana dulu, Mas Jaka itu tinggal kebetulan sama di daerah yang sama atau di kota yang sama dengan Lapak Horor, yaitu Tegal. Tapi daerah yang diceritakan itu beda, rutenya itu sedikit agak beda. Bukan rute pedati yang pernah diceritain di channel Ngobor gitu ya, itu beda rute. Jadi waktu itu kerja jadi sopir pedati itu aktivitasnya itu malam. Seringnya ada beberapa kali siang juga, tapi untuk yang siang itu untuk yang rute-rute pendek dan memang pedati itu sengaja menghindari siang, khususnya yang ngebawa bambu. Karena tahu sendiri bambu itu panjang banget kan, antara mungkin 8 sampai 12 meter panjangnya. Itu kalau lewatnya siang hari, ya otomatis akan mengganggu lalu lintas yang ada. Buat belok pun itu kan susah gitu. Makanya itu dipilih pedati itu jalannya malam. Dan suatu hari Pak Mardi itu melakukan aktivitasnya seperti biasa, ngebawa bambu dari satu titik penebangan atau titik pengepulnya bambu-bambu itu di daerah desa,
Dibawa lagi sama ke daerah pedesaan juga. Tahun 80-an jalur itu masih gelap, belum ada lampu jalan, dan di kanan kirinya itu masih didominasi sama kebun. Meskipun ada beberapa daerah yang kategorinya udah rame ya, udah ada sekolahan, udah ada rumah-rumah, tapi yang sekitar 60% lainnya itu masih kebun semuanya. Karena hal itu udah suatu kebiasaan, jadi yang namanya rasa takut kayak gitu tuh udah mulai hilang gitu ya. Meskipun kadang beberapa kali, terutama saat Pak Mardi itu mengalami hal-hal gangguan mistis kayak gitu, itu baru rasa takut itu muncul. Dan memang kebetulan pedati itu jalannya biasanya konvoy, antara 3 atau 4 atau bahkan sampai 5 pedati. Ini di timnya Pak Mardi ya, mungkin beda tim ya, beda itulah konvoynya ada berapa gitu. Nah ini kebetulan yang di Pak Mardi itu sekitar biasanya antara 4 sampai 5 pedati. Mereka jalan dari tempat pengangkutan bambu-bambu itu sekitar jam 8 malam, dan mereka akan sampai di satu titik di mana daerah itu tuh terkenal angker. Jadi ada sebuah kebun, ya hutan lah. Ada sebuah hutan, tapi tanah itu tuh sebenarnya udah milik warga. Karena nggak dirawat ya udah akhirnya jadi hutan aja. Di sana itu ada sungai, dan di spot itu terkenal memang dari dulu cukup angker gitu. Dan suatu malam Pak Mardi dan kawan-kawan lewat ke sana. Pak Mardi itu berada di nomor 2 posisinya dari 4 pedati. Jalan klontang, klonteng, klontang, klonteng gitu. Belnya ini ya, kerbau gitu, ditariknya pakai kebo. Ke sana, dan tepat di jembatan itu, tiba-tiba si pedatinya Pak Mardi itu berhenti. Kebonya itu nggak mau jalan gitu kan. Waduh, ini kenapa tumben banget gitu. Di sini lagi gitu kan. Nah ini, aduh tempat ini tuh nggak beres nih. Ini emang sering nih beberapa kali nih kejadian di sini, tapi orang lain. Pak Mardi baru ngalamin malam itu. Akhirnya yang depan pun dikasih kode gitu, pakai lampu. Nggak tahu lampunya lampu apa ya. Cuman katanya pakai lampu. Mas Jaka juga nggak tahu itu katanya kodenya pakai lampu. Cuman nggak tahu lampunya lampu apa. Entah senter, entah apa gitu ya. Kasih kode pakai lampu, akhirnya yang depan pun berhenti. Yang 2 di belakangnya pun ya harus berhenti karena nggak bisa ngelewatin itu. Berhenti, Pak Mardi pun turun, dicek semuanya. Pertama kerbonya dicek ya. Oh kerbonya nggak ada apa-apa nih, biasa aja, nggak ada gangguan. Dicek rodanya pun sama, nggak ada masalah, harusnya bisa jalan. Tapi kenapa kerbo ini berhenti ya? Akhirnya Pak Mardi pun ke belakang, ngobrol sama yang pedati di belakang ya. Nanya sih si orang tadi yang di belakangnya, Mas kenapa mas? Kenapa berhenti mas? Nggak tahu, ini tiba-tiba berhenti. Iya mas, mungkin ada yang mau lewat kali ya mas. Wah iya bisa jadi, ya udah kita tungguin aja sebentar ya. Oh iya nje gitu. Akhirnya Pak Mardi pun naik lagi ke pedati situ. Bener aja. Setelah Pak Mardi naik ke atas, dia duduk lagi di depan gitu kan. Sambil iseng-iseng gitu, kerbaunya tuh dibeginiin. Ayo Bo, jalan gitu. Ceter gitu. Tapi nggak keras ya, cuman gini doang. Si itu yang kerbau-kerbau tadi ya cuman goyang-goyang gini doang, tapi nggak mau jalan. Dan bener setelah itu, tiba-tiba Pak Mardi itu ngelihat ada sesuatu yang lewat. Itu adalah sosok kuntilanak katanya. Tapi Pak Mardi waktu itu nyebutnya itu sundel bolong gitu. Wah sundel bolong lewat, sundel bolong lewat. Nyebrang di depannya Pak Mardi. Pedatinya Pak Mardi pun mundur gitu ya. Si kerbau-kerbau itu tuh agak mundur. Waduh ini gawat nih kalau sampai ke belakang terus bisa mentok gitu kan. Bambunya loh ke kepala kerbau yang di belakangnya itu. Pak Mardi pun ngasih kode gitu kan, mundur. Akhirnya pada mundur semua beberapa meter. Pas nengok begini, ini udah hampir habis gitu ya kelihatan. Dan Pak Mardi itu ngelihat itu ada sosok perempuan, pakai bajunya panjang, bajunya itu kotor, bajunya itu nggak ngebentuk apa-apa. Nyebrang ke sini rambutnya itu panjang, tapi nggak nengok, dia cuma nyebrang begini aja, set. Udah setelah itu hilang.
Lanjut lagi kan, Pak Mardi coba, bismillah deh gitu, cetet. Nah, klotak, klotek, klotak, klotek. Kerbuknya mulai jalan lagi, akhirnya ngasih kode yang di depan kan, suruh jalan gitu. Yang di depan pun akhirnya jalan, konvoi itu berjalan. Terus, masih di kebun tadi yang jaraknya memang lumayan jauh, lumayan panjang. Yang ke belakang sini kebun tadi, sekarang udah jadi sawah. Pohon-pohonnya udah ditebangin dan udah jadiin sawah. Ini kondisi yang sekarang ya. Tapi waktu itu masih banyak tanaman-tanaman. Jalan terus ke sana, klotak, klotek, klotak, klotek. Nah, setelah kebun tadi habis, baru beberapa meter, itu langsung ketemu sama tanah yang udah dijadikan sawah. Terang begitu kan, angin juga mulai kerasa, bus gitu. Yang di belakangnya Pak Mardi kan udah santai gitu kan, duduk begini sambil ngantuk-ngantuk. Biasanya kerbau itu udah tahu rutenya, katanya seperti itu. Sambil ngantuk-ngantuk begini, Pak Mardi nengok ke belakang, kan melompong, jadi ini tumpukan bambu itu masih bisa kelihatan gitu, masih ada celah gitu. Di sana melompong, loh kok yang belakang menjauh ya gitu, kok yang belakang kok jadi lambat atau gimana. Dan ternyata gak lama setelah itu ada salah satu temannya, kusirnya kerbau yang di belakang itu nyamperin dia sambil jalan begitu. Pedati kan gak terlalu kencang, jalannya itu pelan, jadi diikutin sama orang itu juga gampang gitu. Mardi katanya. Iya mas, kenapa mas? Itu loh di belakang kamu loh, di belakang kamu ada apaan mas emang mas? Itu sundel bolongnya ngikut katanya. Waduh, di mana mas? Itu mas nempel di bambu itu. Tadi aku kesini aja ngelewatin gitu, serem banget loh. Dia duduk di situ di atasnya katanya. Kita kerbau yang di belakang jadinya nggak mau jalan di. Wah, kok begitu ya? Nanti coba aku berhenti dulu deh, berhenti. Akhirnya Pak Mardi pun berhenti, dicek ke belakang dan ternyata bener di situ tuh ada sosok. Ya itu tadi ya, kuntilanak atau sundel bolong yang lagi duduk di bambunya Pak Mardi. Pantesan bambunya tuh kok agak jengat begini, kayak ada beban lagi. Diomongin sama Pak Mardi, ya kami mohon maaf ya, tolong jangan ganggu kami gitu. Kami cuma lagi nyari uang, numpang lewat gitu ya mbak, tolong jangan digangguin. Diomongin begitu, si sosok tadi ketawa, cekak, terus dia terbang ke sana. Terbangnya entah kemana, pokoknya ke arah sawah aja sana, bus. Sampai sosok itu tuh bener hilang. Akhirnya Pak Mardi naik lagi, temennya pun balik lagi ke pedati yang di belakangnya. Jalan lagi, klotek. Akhirnya malam itu, alhamdulillah sampai di tempat tadi dengan selamat gitu. Malam ya, waktu itu masih malam, sekitar jam 1 pagi. Iya, jam 1 pagi pedatinya sampai, dibongkar di sana. Ada yang ngebongkar juga orang-orangnya. Setelah selesai, pedati itu kan harus pulang. Pulang lagi dari jam 1 itu, ngelewatin rute yang sama, konvoi juga sama. Kali ini pedatinya Pak Mardi itu nempatin posisi paling depan. Ngelewatin kebun yang tadi, Pak Mardi pun inget, wah di sini yang tadi ada kuntilanaknya itu kan. Jangan-jangan nanti dia ikut lagi kayak gitu. Semoga enggak, aku enggak mau mikirin yang kayak gitu, kata Pak Mardi. Lanjut jalan, tiba-tiba yang di belakangnya Pak Mardi yang nomor 2 itu ngasih kode pakai lampu lagi, kelap-kelip. Pak Mardi tuh ngelihat dari depan. Ini kan udah melompong gitu ya, pedatinya dari depan ke belakang itu tembus ke sana. Pak Mardi ngeliatin lampu kelap-kelip. Wah ini kode nih, kode stop atau gimana gitu ya. Akhirnya Pak Mardi pun berhenti. Setrek berhenti, Pak Mardi turun. Iya mas, kenapa lagi mas? Emang kamu gak lihat gitu? Lihat apa mas? Itu loh di pedati kamu loh. Astagfirullahaladzim. Jadi di pedatinya Pak Mardi itu ada sosok kuntilanak yang numpak di situ, yang numpang di sana lagi duduk tapi di sisi belakangnya. Sementara Pak Mardi waktu itu nengok ke belakang, saat nengok ke belakang itu benar-benar nggak ngelihat apa-apa. Tapi setelah Pak Mardi turun, itu tadi ternyata dilihat dari pedati yang di belakangnya Pak Mardi itu kelihatan
sosok perempuan lagi nunduk begini, dia diem aja. Dan itu posisinya di dalam pedatinya Pak Mardi. Pak Mardi, aduh piye iki katanya. Ayo bantuin lah gitu. Ini saya sendiri nggak berani nih kayak gini nih. Akhirnya teman-temannya pada turun semuanya. Ayo bantuin. Anterin Pak Mardi ke depan. Mbak, kalau mau numpang ya ndak apa-apa gitu. Tapi Mbok yo jangan ngeliatin gitu. Itu kasihan yang di belakang. Keboknya jadi ketakutan gitu. Diomongin kayak gitu diem aja. Mas menang katanya, cuman diem aja mas. Ya udah gimana ya dia? Ya udah bis, kamu berani nggak naik itu sendirian? Tak pikir-pikir sih yo katanya. Ya wis, tak wani-wani gitu. Ya udah tak berani-beraniin kata Pak Mardi. Akhirnya Pak Mardi balik lagi ke sana. Mbak Amit ya mbak, permisi. Pokoknya jangan ganggu ya mbak ya. Sosok tadi cuman diem aja, dan kali ini Pak Mardi itu bisa ngelihat dengan jelas kalau di pedatinya itu ada sosok kuntilanak tadi, atau sundel bolong ya, Pak Mardi itu nyebutnya sundel bolong. Ada sosok sundel bolong tadi, dan Pak Mardi pun akhirnya melanjutkan jalannya, dan masih dengan perasaan yang was-was. Pak Mardi pun sering nengok ke belakang, dan Pak Mardi itu baru nyadar ternyata sosok perempuan itu ngegendong bayi. Itulah kenapa Pak Mardi itu manggilnya sundel bolong gitu. Jadi memang nggak kelihatan karena bajunya itu tebel banget, gede gitu ya. Nggak kelihatan posisinya tuh lagi kayak gimana. Pas dilihat lagi dengan seksama, ya sosok itu ternyata lagi ngegendong bayi. Ditanya, Pak, sama Mas Jaka, Pak, cantik enggak Pak katanya. Wah, boro-boro cantik gitu. Mukanya nggak kelihatan, rambutnya ya kayak gitu, rambutnya gede gitu loh. Kata Pak Mardi, rambutnya gede, panjang, nggak kelihatan mukanya. Cuman ya itu tadi, udahlah biarin aja dia ikut gitu. Yang penting jangan ganggu. Dan waktu itu Bapak juga yakin dia pasti turunnya di sana gitu. Dan waktu itu bener, setelah sampai di jembatan yang ada di tengah kebun itu, udah hampir ngelewatin, Pak Mardi itu kerasa ada guncangan di pedatinya itu, ada guncangan begini. Pak Mardi pun nengok lagi, ternyata sosok sundel bolong itu udah nggak ada. Dan waktu ngelongok keluar begini, ternyata dia di sana udah di bawah, posisinya di dekat samping sungai di situ, dan dia lagi jalan ke arah sana, masuk ke dalam kebun. Wah, di situ alhamdulillah akhirnya dia turun juga gitu. Teman-temannya semua itu yang ada di belakangnya Pak Mardi juga katanya ngelihat itu semua. Jadi si sosok tadi, cara turunnya itu tuh kayak, ya boleh dibilang kayak terbang begitulah. Turun dari pedati terus udah nggak jalan alus ke samping, nyebrang jalan, terus sampailah itu tadi tepi sungai, terus udah gitu bus hilang gitu aja. Pak Mardi melanjutkan perjalanannya malam itu menuju ke pool awal di mana mereka itu ngangkut bambu. Dan di situ kurang lebih sekitar jam 3:30 atau jam 4 pagi, karena kosong jadi jalannya Kerbo pun agak sedikit cepat. Ditanya-tanya langsung sama temen-temennya, gimana di perasaannya itu? Perasaan apa? Ya itu ditemenin sama sundel bolong. Perasaannya ya biasa aja sih sebenarnya. Pertama itu takut, cuman pas sering ngeliatin gitu, sering nengok, ya jadi biasa aja, nggak takut gitu. Wah, padahal serem banget loh. Aku ngeliatnya dari belakang itu loh, gede banget gitu. Gede apanya ya? Itu badannya tuh gede banget. Itu bukan badannya yang gede, itu bajunya aja yang tebel, kata Pak Mardi. Oh gitu ya? Iya emang kayak gitu. Terus jadi gimana nih? Besok kalau numpang lagi gimana? Besok kalau numpang lagi aku suruh duduk depan aja deh. Lah kamu gila katanya. Iya mau gimana lagi, kasihan kalian yang di belakang ngelihat kayak gitu. Aku sih dari tadi udah ngeliatin beberapa kali ya. Ya dia cuman gitu aja sih, cuman numpang doang. Tapi setelah itu udah dia turun dengan sendirinya. Ya semoga aja besok aman-aman aja lah, kata Pak Mardi seperti itu. Dan akhirnya keesokan harinya masih dengan rutinitas yang sama, ngangkut bambu-bambu itu. Berangkatlah Pak Mardi dengan jam yang sama, sekitar jam 8. Di situ bambunya udah standby, udah naik pedati semua.
Dan Pak Mardi pun akhirnya naik. Nah, kali ini yang jalan itu cuma 3 pedati. Jalanlah mereka seperti biasa. Dan sampailah Pak Mardi itu di kebun, di mana di situ tuh ada sungai kecilnya yang ada sundel bolongnya itu. Lagi-lagi Pak Mardi dari kejauhan kali ini, sebelumnya Pak Mardi kan nggak ngelihat apa-apa, cuman kali ini Pak Mardi dari kejauhan itu udah ngelihat. Meskipun gelap hitam, tapi samar-samar Pak Mardi tuh ngelihat ada satu garis putih itu yang Pak Mardi tuh yakin ini pasti sundel bolong kemarin nih, dia mau ikut katanya. Dan ya udah nggak apa-apa, Pak Mardi antara takut dan nggak takut. Dia tuh gini, Pak Mardi tuh pengen ngajakin ngobrol, pengen ayo mbak ikut gitu ya, tapi duduknya di depan jangan di belakang. Pak Mardi tuh menyiapkan mental untuk bisa ngomong seperti itu ke sosok tadi. Dan akhirnya makin deket, si sosok itu ternyata lagi duduk di atas ini loh, temboknya jembatan. Oh, ternyata dia lagi duduk di sini. Di situ Pak Mardi berhenti dan teman-temannya itu udah tahu. Ini Pak Mardi, ini Mardi pasti mau ini nih, mau naikin si itu nih, katanya kayak gitu. Teman-temannya pun pada diem di belakang udah. Lagi ngomongin pedati, ada dokar yang lewat. Dan terus udah berhenti di sana kan. Pak Mardi pun turun. Mbak, mau ikut katanya. Si sosok tadi cuma diem, dia berdiri aja. Dia langsung berdiri dan Pak Mardi di situ ngelihat dengan jelas apa yang dibawa sama si sundel bolong itu. Itu adalah mungkin ya, itu kayak sosok bayi, tapi bayinya udah pucat banget. Ini mohon maaf, kayak mirip bayi yang udah meninggal. Katanya seperti itu, dibawa begini dan dia diem aja. Ini beneran kayak yang di film-film, kata Pak Mardi itu dalam hati. Ayo mbak ikut aja, tapi di depan ya mbak ya, duduknya di samping saya ya mbak ya. Diem aja tetep. Dia pun kayak melayang begitu, tiba-tiba udah berada di depan, di sana duduk sama tempatnya Pak Mardi biasa di situ gitu. Dan akhirnya Pak Mardi pun naik. Jadi tempat duduknya pedati itu kan ada bambu di tengah. Nah, Pak Mardi duduk ini di sebelah sini, nyempil gitu. Tempat duduknya tuh sempit. Sementara si sosok sundel bolong tadi itu duduknya di sisi sebelahnya. Jadi Pak Mardi tuh nggak kelihatan dengan jelas begitu karena ketutup bambu-bambu itu yang dibawa gitu. Lonjorannya kan sampai depan. Udah naik kayaknya. Udah jalan lagi gitu kan. Pak Mardi pun ngasih kode. Nggak tahu nih kodenya Mas Jaka seperti apa. Nggak diceritain secara detail juga. Ngasih kode, ayo jalan gitu. Rombongan itu pun jalan lagi, dan setelah beberapa saat, setelah sampai di persawahan, yang sebenarnya jaraknya tuh nggak terlalu jauh ya, deket lah, hanya berapa ratus meter begitu. Sesampai di sana, tiba-tiba Pak Mardi kan nengok begini kan, ke bawah ya, di bagian sisinya harusnya kan kakinya kelihatan, bagian bawahnya kelihatan, kalau kakinya nggak kelihatan, roknya begitu. Loh kok roknya nggak ada, tahu-tahu Pak Mardi tuh kaget banget. Si sosok sundel bolong itu udah berada di depannya Pak Mardi, dan sosok itu tuh melayang-layang gitu. Melayang-layang set begini ya, kayak ngambang begitu, diem aja sambil begini, matanya melotot ngeliatin Pak Mardi, mukanya hitam semua katanya. Dan si sundel bolong tadi tuh mau ngasih ini loh, gendongannya, anaknya mau dikasih ke Pak Mardi, ya Pak Mardinya nggak mau, enggak, saya nggak mau gitu, saya nggak bisa nerima itu, ini saya nggak bisa ngerawat anak, katanya kayak gitu, yang lain aja. Dan tiba-tiba si sosok tadi, sundel bolong tadi itu terbang ke sana, bus. Kali ini ada suaranya, dia ketawa cekak. Dari tadi kan cuma diem aja, ini pas ketawa cekak, dia terbang ke arah sawah sana lagi. Di situ Pak Mardi astagfirullahaladzim, apa ya tadi ya, ini kok pengalaman kayak gini kok jadi keterusan nih gitu. Ini kayaknya nggak baik kayak gini deh. Nanti aku mau coba nanya-nanya gitu ke orang-orang pinter, ke mbah atau apa gitu. Dan akhirnya malam itu pun selesai.
Baliknya pun sama, ditumpangin lagi. Kali ini duduk sama di sebelahnya Pak Mardi. Yang waktu itu Pak Mardi itu udah mulai nggak nyaman karena nyium baunya. Baunya itu bau kamper katanya, bau kapur barus, wangi-wangi nggak jelas. Yang wanginya itu nggak enak gitu, bikin Pak Mardi nggak nyaman. Kali ini kan kelihatan jelas banget kan, dari bawah ke atas, dilihatin ke bawah ke atas, dia cuma diem aja, masih bawa bayinya. Masih dengan gendongannya yang nggak terlalu kelihatan, karena gelap gitu ya. Nggak terlalu kelihatan, tapi Pak Mardi itu tahu kalau di sana tuh ada gendongannya. Dilihatin terus Pak Mardi cuek aja malam itu, antara takut, tapi ini harus dilalui gitu, pedati ini harus terus jalan. Terus ke sana sampai mereka berhenti. Pak Mardi itu berhenti mendadak tiba-tiba di jembatan itu di mana sosok kuntilanak tadi itu naik ya. Jadi untuk baliknya kali ini Pak Mardi itu posisinya paling belakang. Soalnya apa? Teman-temannya itu nggak mau menyaksikan itu dari belakang gitu ya, ngelihat ada sosok kayak gitu, nggak mau, makanya kamu paling belakang aja. Iya aku paling belakang. Pedatinya Pak Mardi berhenti di situ, si sosok tadi terbang begini, turun terus menuju ke arah jembatan sana. Sialnya, harusnya harapannya Pak Mardi itu bisa jalan lagi nih. Setelah dia pergi kan harusnya pedatinya jalan. Sementara teman-temannya itu masih jalan ngeloyor ke sana, mungkin mereka tidur kali ya. Jalan udah agak jauh, ini kok nggak mau jalan, kerbuknya kok nggak mau jalan. Akhirnya Pak Mardi turun, dibeginiin loh, ditarik-tarik gitu ya kerbaunya, ayo jalan-jalan gitu, dipaksa sama Pak Mardi. Wah, Pak Mardi bingung nih, kenapa nggak mau jalan, bingung banget dia, udah bolak-balik muter-muter, pendatinya tuh nggak ada apa-apa. Akhirnya apa? Pak Mardi pun naik ke atas lagi, ke atas pedati lagi. Di situ Pak Mardi berdoa, intinya ya Allah, ini tolong, aku pengen pulang katanya, aku udah capek. Aku bener-bener, udahlah aku takut gitu ya, aku udah saking takutnya, aku pengen pulang, aku udah capek, punya udah berdoa yang macem-macem gitu. Dan akhirnya tiba-tiba klotek, wah kerbuknya jalan lagi, alhamdulillah, aku bisa pulang malam ini. Dan malam itu akhirnya, ini yang bikin aneh, yang dua pedati itu kan di depan Pak Mardi. Saat Pak Mardi sampai di pool, loh kok pedati yang dua nggak ada, kemana? Nanya kan yang jaga pool, si ini sama si itu kemana gitu. Si ini sama itu kemana, orang belum nyampe sini. Kok belum nyampe. Akhirnya cerita Pak Mardi, sumpah tadi, jadi beberapa hari ini aku tuh diikutin sama sundel bolong. Ini tanya tuh gitu, iya aku udah denger ceritanya, kata yang orang-orang di situ. Nah tadi aku kan paling belakang, ada biasa yang ikut, mereka katanya nggak mau ngeliatin dari belakang gitu ya sosok sundel bolongnya, makanya aku disuruh paling belakang biar nggak kelihatan. Pas di jembatan, pedatinya berhenti, aku feeling nih, ini mereka pasti si penumpang ini, si sundel bolongnya tuh pasti mau turun. Dia pun turun ke sana, udah itu si kebo tuh nggak mau jalan, dia diem, udah dicetar, masih diem aja nggak mau jalan. Aku kan bingung. Sementara mereka berdua itu udah jalan, udah ngeloyor. Nggak tahu jaraknya itu udah jauh loh. Dan aku pikir dari tadi, aku nggak merhatiin juga sih. Mereka kan berdua di jalan, dan aku selama jalan itu nggak ngelewatin mereka. Tapi kenapa malah aku duluan yang nyampe gitu? Wah, kok aneh gitu ya dia. Nanti jadi kita tungguin mereka pulang enggak gitu. Dan akhirnya nggak lama setelah itu, mungkin sekitar setengah jam setelah itu, baru kelihatan, nah itu mereka nih berdua nih. Mereka berdua nih baru datang gitu. Dan akhirnya mereka berdua makin deket. Pada kaget juga. Loh, Di, kau udah sampai di sini duluan. Aku udah sampai di sini tuh udah setengah jam yang lalu. Kenapa kalian baru nyampe sini? Ya nggak tahu Di gitu. Mungkin kamu di itu kali dibawa terbang kali bisa nyampe sini. Wah, akhirnya di situ tahu, nggak mungkin. Iya, sumpah. Jadi gini Di. Aku tadi pas yang di jembatan itu kamu nurunin si sundel itu, ya aku ngelihat gitu di belakang, dan ya udah aku jalan aja kan, paling juga cuman sebentar. Dan memang kok lama gitu ya, kok Mardi lama ya. Udah nggak apa-apa deh gitu, udah enteng ini, paling ntar juga bisa ngejar. Aku terus jalan dan sepanjang perjalanan itu aku melek. Aku nggak pernah ngelihat kamu ngelewatin buat nyalip gitu ya.
jarang banget kali yang namanya pedati itu salip-salipan kata. Ya iyalah, aku nggak mungkin nyalip orang jarak kamu masih jauh banget kok. Terakhir aku ngelihat ya kamu jauh berapa ratus meter di depan, dan aku juga nggak ngerasa nyalip kamu, tapi entah kenapa aku nyampainya duluan gitu. Wah itu beneran Dedi, aku juga nggak tahu di. Terus gimana besok gitu? Wah aku kayaknya nggak deh, kalau kayak gini terus kayaknya bakalan nggak sehat. Bisa-bisa ntar dia minta apa gitu, numpang terus kayak gini aku juga nggak nyaman. Aku nggak kuat sama baunya. Emang baunya apa sih Di? Baunya tuh bau kapur barus, wanginya tapi wangi kayak gitu, wangi nggak enak, bikin pusing kata Pak Mardi seperti itu. Aku mau ke rumahnya Mbah inilah, Mbah Dirga atau siapa gitu ya. Aku mau ke rumah Mbah Dirga, mau konsultasi, mau cerita ini. Akhirnya Pak Mardi pun siang harinya setelah pulang istirahat dulu, bangun tidur, Pak Mardi langsung ke rumahnya Mbak Dirga. Mbak Dirga, wah ditumben Di, kenapa di pedatinya Di langsung ditebak begitu. Kok tahu Mbah pedati? Ya kamu kesini mau apa lagi kalau bukan urusan pedati. Nah itu Mbah, saya tuh digangguin terus sama ada sosok sundel bolong Mbah yang suka ikut ke situ gitu. Suka ikut sama ini aku loh, sama pedatiku gitu. Lah itu karena kamu sendiri gitu. Lah kenapa, apa salahku Mbah gitu, kok aku yang salah gitu. Itu lihat loh cincin kamu itu loh, kamu dapat itu dari mana? Pak Mardi pun ngelihat ke cincin. Lah Mbah ini aku dikasih sama bapakku. Nah itu tadi yang bikin sundel bolong itu ikut sama kamu ya. Itu ada sesuatu yang diem di batunya kata Mbah itu ya, Mbah Dirga itu. Terus apa hubungannya Mbah? Ya pokoknya itulah narik gitu. Si sundel bolong itu suka sama yang ada di dalam situ. Jadi dia itu nungguin di situ terus. Makanya kamu gak diapa-apain kan? Iya gak diapa-apain ya. Karena itu tadi ada hubungannya sama itulah, sama kodamnya itu. Wah terus jadi enaknya gimana Mbah? Gini aja. Itu cincinnya kamu lepas. Oh gitu ya Mbah. Terus dikemanain Mbah? Ya udah terserah kamu, mau dibuang boleh, mau dititipin ke saya juga nggak apa-apa. Wah kalau dibuang sayang ya Mbah ya. Ini dari bapakku soalnya. Ya udah titipin ke saya aja. Akhirnya apa? Ya udah titipin Mbah aja deh, Mbah Dirga aja. Dilepas sama Pak Mardi. Dititipin ke Mbah Dirga sih itu. Udah keesokan harinya emang beneran Pak Mardi tuh udah nggak ngelihat apa-apa lagi, udah nggak ngelihat yang sundel bolong itu tadi. Cuman ya itu ini jadi kayak semacam akal-akalannya Mbah Dirga aja untuk ngedapetin cincinnya Pak Mardi. Jadi setelah waktu berjalan begitu ya. Setelah waktu berjalan, Pak Mardi, Mbah Dirga itu meninggal. Dan anehnya setelah meninggal, yang namanya cincinnya Pak Mardi itu balik lagi ke rumah, masuk ke dalam lemarinya Pak Mardi. Ini loh kok aneh cincin begini, kok perasaan udah tak kasih Mbak Dirga gitu. Mbak Dirga meninggal balik lagi ke sini. Waduh, berarti dia minta di sini. Akhirnya udahlah, bodoh amat. Pak Mardi itu sendiri sebenarnya juga nggak terlalu percaya sama yang begituan. Nggak terlalu suka, maksudnya begitu, nggak meminati hal-hal seperti itu. Jadi ngelihat cincin itu cuman karena satu warisan, kedua karena emang bentuknya bagus, akhirnya tuh dipakai lagi sama Pak Mardi. Dan setelah dipakai lagi, Pak Mardi kan ingat waktu itu memang masih menjadi sopir pedati. Dia ingat dengan pengalaman sebelumnya yang waktu itu, wah ini pasti si sundel bolongnya datang lagi nih ke sini. Dan ternyata dipakai malam pertama sih. Teman-temannya kan udah pada tahu, udah diceritain semuanya. Wah Di, kamu pakai cincin lagi nih, pasti ada sundel bolong nih. Iya, udahlah nggak apa-apa lah kata Pak Mardi gitu kan. Lewat sana itu nggak ada apa-apa, bener-bener bersih, nggak ada gangguan apapun, semuanya normal lah. Kalau yang nyebrang kayak gitu, yang gaib-gaib itu biasa kata Pak Mardi. Nggak nyampe numpang, nggak nyampe nebeng, nggak nyampe nemenin Pak Mardi sampai jauh gitu. Bener-bener malam itu tuh tenang, gak ada kejadian apa-apa. Dan di situ Pak Mardi tuh berpikir, ngobrol sama temen-temennya yang ada waktu dibongkar bambunya. Mereka itu ngobrol, ini kenapa ya? Mungkin gini loh, salah satu temennya itu menganalisa,
sebenarnya itu akal-akalannya Mbah Dirga loh. Itu banyak yang pengenin cincin kamu itu, apalagi bapak jenengan kan temennya Mbah Dirga dulu. Mungkin Mbah Dirga tahu cincin itu, makanya diakal-akalin, ditaruhin kali sundel bolong kayak gitu. Bisa jadi sih seperti itu kata Pak Mardi, dan akhirnya ya udahlah, cincin ini udah aku pakai aja. Akhirnya cincin itu pun dipakai. Ya jadi cincin biasa, nggak ada apa-apanya gitu kan. Dan itu diturunin ke Mas Jaka akhirnya, dan sekarang cincinnya masih dipegang Mas Jaka, pun nggak pernah ngalami hal-hal yang aneh. Itu kayak udah cincin biasa yang kosong, nggak ada apa-apanya gitu. Itu cuman memang batunya itu bentuknya bagus, tapi sayangnya nggak disebutin itu namanya batu apa gitu ya. Nah, kurang lebih ceritanya seperti itu, cerita yang ringan-ringan aja dulu. Nggak apa-apa, buat semoga tetap bisa menghibur kawan-kawan semuanya. Kalau ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Terima kasih buat Mas Jaka yang udah berbagi ceritanya, terima kasih banyak. Sekali lagi mohon maaf, semoga kita tetap dimudahkan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya ke kawan-kawan semuanya. Jaga kesehatan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.